Jika ditanya, apa salah satu kelemahanmu? Maka jawaban saya adalah susah memaafkan. Tipikal orang introvert yang komplain banget ya. Secara sebagai orang compliance, orientasi saya adalah task. Kesuksesan saya ditandai dengan pencapaian, bukan pada kehidupan yang semakin banyak teman dan semakin harmonis. Layaknya orang influence ataupun orang steadiness gitu. Jadi hubungan orang ke orang menjadi bukan prioritas bagi orang compliance seperti saya. Walaupun sebagai orang yang belajar psikologi, saya menyadari bahwa kedewasaan seseorang akan ditandai dengan behavior flexibility. Fleksibilitas perilaku untuk bisa menempatkan diri, menyeimbangkan seluruh tipikal kepribadian. Tidak hanya berperilaku sebagai orang compliance, namun juga bisa menempatkan diri sebagai orang dominance, influence, ataupun steadiness. Dan itu menjadi tekad saya sih sebenarnya semenjak 5 tahun terakhir. Walaupun memang lagi-lagi karena sudah bawaan orok, secara tidak sadar perilaku saya masih sering didominasi oleh tipikal kepribadian compliance. Bukan pembelaan diri ya, tapi memang kalau kata orang-orang psikologi, kesadaran untuk berperilaku behavior flexibility-nya sering dibajak oleh alam bawah tak sadar. Bahasa keren psikologisnya sih unconscious mind. Dan bukankah 80% perilaku kita memang adalah hasil dari alam bawah tak sadar, sehingga otomatis saja gitu kita berperilaku. Begitu juga dengan saya. Jadi otomatis saja saya berperilaku sebagai orang yang compliance karena memang bawaan orok saya adalah orang compliance. Padahal lagi-lagi kedewasaan seseorang itu ditandai dengan behavior flexibility. Tidak hanya berperilaku seperti kepribadian bawaan orok kita. Begitu juga dengan memaafkan. Pengennya sih mengadopsi perilaku teman-teman influence ataupun steadiness yang sangat mudah memaafkan. For the sake of, orientasi mereka memang memandang kesuksesan adalah harmonisasi, punya banyak teman. Tapi lagi-lagi, si raksasa pengendali pikiran saya yang bernama unconscious mind membajak kesadaran saya. Ya jadinya marah lagi. Apalagi kalau sudah urusan pekerjaan yang secara cara berpikir, framework, proses kerja dan lain seterusnya sudah nggak sama dengan saya. Jadi pengen ngomong dacok gitu aja. Di momen lebaran setelah 1 bulan kita puasa ini, saya coba berazam lebih kuat lagi untuk mengobati diri sendiri dengan memaafkan. Bisa jadi teman-teman bertanya, kok mengobati diri sendiri sih? Iya, karena lagi-lagi bagi orang introvert seperti saya, kalau ada masalah yang sederhana saja, mikirnya bisa berhari-hari loh. Contohnya saja pernah dulu punya masalah dengan ketua RT. Gara-garanya sederhana. Saya memberikan masukan supaya ketua RT bisa menghemat kas RT dengan melibatkan warga memberikan konsumsi saat gotong royong. Secara saya bendahara yang harus mempertanggungjawabkan keuangan kas RT. Ketua RT nggak terima dengan masukan saya. Muncullah kemarahan dalam diri saya. Sudah dibantuin ngelola kas RT. Kalau ada masalah defisit pemasukan, nanti saya yang disalahin. Dikasih masukan cara menghemat kas RT nggak mau. Sebagai orang introvert yang lagi-lagi kalau sudah marah susah lupa, masalah tadi akhirnya terus saya pikirkan. Tidak cuma 1 jam, tapi 1 minggu. Begitu juga dengan masalah-masalah lainnya. Setiap kali ada masalah, selalu mikirin masalah tadi berhari-hari. Tentunya beda ya sama orang-orang ekstrovert yang kalau ada masalah 1 jam berikutnya udah lupa tuh mereka. Mikirin masalah model kayak gini, bagi kami orang-orang introvert yang compliance sebenarnya menjadi toksik dan membuat kita itu stres, sedih, dan bahkan kita ngerasa kurang berdaya. Itulah kenapa dengan memaafkan saya yakin akan mengobati diri saya sendiri. Karena memaafkan adalah sebuah keputusan yang disengaja untuk melepaskan perasaan sakit hati atau dendam terhadap seseorang atau kelompok yang telah disakiti. Dan begitulah yang disampaikan oleh Dr. Charlotte Oyens, seorang dokter psikologi dari Hope College University. Saat seseorang membayangkan memaafkan, maka perasaan stres, sedih, ataupun kurang berdaya akan perlahan-lahan hilang. Ini hanya membayangkan loh. Bayangkan jika kita benar-benar memaafkan. Dan I want that. Apalagi di masa pandemi kayak gini, di mana imun sangat penting bagi tubuh kita. Ternyata memaafkan mampu memproduksi hormon-hormon penting untuk melawan infeksi, bakteri, serta serangan fisik lainnya. Dan dulu sih sebenarnya pernah berpikir ya, kalau yang namanya memberi maaf berarti
membebaskan tanggung jawab orang yang berbuat salah kepada saya. Lawang kerjaannya nggak beres kok saya maafkan. Ternyata apa yang saya pikirkan dibantah sama Everest Worthington, seorang dokter dari Virginia Commonwealth University. No, katanya, jika orang kerjanya nggak beres, proses diskusi memberikan masukan sesuai yang Anda harapkan tetap harus berjalan. Namun perasaan di hatimu untuk memaafkan harus ada. Dulu juga saya pernah berpikir bahwa memberi maaf adalah tanda bahwa saya itu lemah. Lagi-lagi dibantah oleh Everest Worthington. Dalam konteks menang dan kalah, maka orang yang memberi maaf terlihat seperti orang yang kalah. Dan sebenarnya tidak ada orang yang suka terlihat kalah. Namun ternyata psikologis orang yang memberi maaf perlu mental yang lebih kuat saat untuk memberi maaf daripada meminta maaf. Dan itulah makna kemenangan sejati. Dan saya ingin itu. Jadi di awal Syawal ini, semoga proses puasa Ramadan kemarin bukan transformasi ular yang berganti kulit dan menjadikan kita menjadi lebih berbisa, ataupun bukan juga puasa ayam yang mengerami telurnya dan tidak ada perubahan kehidupan antara sebelum dan setelah mengerami. Kita ingin puasa Ramadan kemarin adalah puasa ulat yang berpuasa menjadi kepompong dan bertransformasi menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan mohon doanya agar azam saya untuk bertransformasi mudah memaafkan di bulan Syawal ini sebagai transformasi saya menjadi kupu-kupu. Karena saya meyakini ada 3 perkara kalau kita mengeluarkan, maka Allah akan mendatangkan yang lebih banyak lagi. Pertama, tidak akan habis harta yang disedekahkan, maka bersedekahlah. Kedua, seorang yang memberi maaf kepada yang mendalimi karena mencari dan mengharapkan ridho Allah, maka tidak ada pahala baginya kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di hari kiamat. Ketiga, orang yang membiasakan meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu pakir baginya. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum.